Halo Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Sabtu 17 Juni 2023, kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Seperti biasa pemirsa, informasi seputar Sumatera Utara telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, 3 unit rumah toko hangus dilahap api di kawasan Jalan Krakatau, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan Jumat siang, dan diduga api berasal dari sebuah puntung rokok yang dibuang sembarangan hingga menyambar barang-barang yang mudah terbakar. Api dengan cepat melahap 3 unit bangunan ruko yang berada di Jalan Krakatau, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan kemarin siang. Kobaran api semakin marak sebab ruko tersebut merupakan tempat penjualan bahan material bangunan yang mudah terbakar seperti perabotan rumah tangga, diantaranya tempat tidur, lemari, dan lain-lainnya. Melihat kejadian ini, para pekerja panik dan sontak berhamburan keluar saat melihat api yang semakin membesar. Tidak lama kemudian petugas damkar Kota Medan yang tiba langsung melakukan pemadaman. Petugas sempat mengalami kesulitan sebab api yang kian membesar akibat banyaknya material yang mudah terbakar di dalam lokasi kebakaran. Kadis Damkar Kota Medan Muhammad Yunus mengatakan belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, sebab pihaknya akan melakukan investigasi terlebih dahulu. Namun beberapa warga menyebutkan api mulai tersulut akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan hingga ruko dan isinya dilahap si jago merah. Sekaligus 5 unit sepeda motor yang terparkir di halaman ruko juga hangus terbakar. Untuk pusat data informasi Dinas kita, Dinas Penanganan Kebakaran dan menerima laporan masyarakat pada pukul 13.37 tadi. Jadi lebih kurang 10 menit tim kita dengan kekuatan 4 armada saat itu tiba di lokasi dan melaksanakan pemadaman. Ada kendala, Bang? Untuk sementara negatif, memang padam lalin, namun dengan kolaborasi dengan pihak Disub, pihak polisi, dan masyarakat, kemudian aparatur, kecamatan kelurahan ini lancar di TKK. Informasi awal penyebab kebakaran? Untuk sementara nanti akan ada tim investigasi khusus yang akan melaksanakan investigasi. Untuk unit yang diturunkan, Pak? Saat ini lebih kurang 9 unit diturunkan dari 3 PT atau Mako tambang. Sebanyak 9 unit armada pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi dan dari peristiwa ini terdapat 3 orang korban luka bakar, kemudian mendapatkan perawatan di rumah sakit terdekat. Dari peristiwa ini tidak ada korban jiwa meninggal dunia, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu pemirsa, Polda Sumatera Utara bersama Komisi 3 DPR RI memusnahkan barang bukti narkoba merupakan hasil tangkapan selama 84 hari. Selain barang bukti ratusan kilogram narkoba yang dipaparkan, juga turut diamankan sebanyak 40 tersangka. Polda Sumatera Utara bersama Komisi 3 DPR RI memusnahkan berbagai jenis barang bukti narkoba dengan berat lebih dari 672 kilogram. Barang berbahaya jenis narkotika yang dimusnahkan berupa 134 kg sabu-sabu, 78.000 pil ekstasi, dan ganja seberat 537 kg. Narkoba yang dimusnahkan merupakan hasil operasi pihak kepolisian selama 84 hari yang berasal dari 28 kasus dengan total tersangka sebanyak 40 orang tersangka. Modus para tersangka dalam penyeludupan barang haram ini diantaranya untuk sabu-sabu menggunakan kapal laut dari perairan Tanjung Balai yang diangkut menggunakan mobil. Sementara untuk ganja rata-rata dibawa dari Provinsi Aceh menggunakan mobil. Lalu untuk pil ekstasi sendiri diperoleh dari kota Tanjung Balai yang disimpan menggunakan plastik. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Desmond Mahesa, mengatakan pihaknya mendukung penuh apa yang dilakukan pihak kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba. Desmond menyebut dengan ditangkapnya para tersangka membawa narkoba bisa menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Nah, apa yang terjadi hari ini dengan operasi 3 bulan di bidang narkoba, hasilnya sangat luar biasa. Ya, berapa nyawa yang diselamatkan, berapa rupiah kalau kita mau dagang urusan kayak gini. Ya, tinggal ke depan. Apa yang terjadi hari ini, ke depan harus lebih baik lagi. Maka kontrol masyarakat, kontrol kalian-kalian dunia, pers sangat menentukan. Ya, wajah kepolisian dan kejaksaan di daerah ini semakin baik ke depan. Ya, kasih gambaran ke masyarakat bahwa apa yang dicapai
oleh Kejaksaan dan Kepolisian hari ini, bagi kami Komisi 3 mengapresiasi dan berterima kasih, dan kami menghargai apa yang terjadi yang dilakukan oleh Polda dan Kejati di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku penganiayaan terhadap pasangan suami istri di Desa Lawa-Lawa, Kecamatan Hiliserangkai, Nias kemarin. Peristiwa penganiayaan terjadi di wilayah hukum Polsek Hiliduho, Kabupaten Nias, terjadi pada Jumat 16 Juni 2023, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat lalu. Korban Yarlina Mendrova, 30 tahun, merupakan ibu rumah tangga, diserang dan dianiaya pelaku menggunakan senjata tajam saat sedang bekerja di kebun miliknya bersama dengan suami. Korban mendapat pertolongan warga dan sempat dibawa ke rumah sakit di Gunung Sitoli, namun nyawanya sudah tidak tertolong. Sementara sang suami Warni Jaya Mendrova, 34 tahun ini, sempat ikut dianiaya lolos dan selamat dari kematian akibat penganiayaan itu. Mendapat informasi peristiwa ini, personil polisi dipimpin Kapolsek Hiliduho AKP Soni Zaluhu SH langsung menuju tempat kejadian perkara, dan dalam waktu kurang dari 24 jam pelaku berhasil diringkus dari kediamannya berikut peralatan tajam yang dipergunakan untuk menganiaya korban. Saat diinterogasi oleh tim penyidik unit Reskrim Polsek Hiliduho, pelaku Masati Mendrova alias Ama Gayone, pria 60 tahun, menuturkan motifnya kesal karena korban diduga telah memfasilitasi istrinya dan satu anaknya untuk pergi dari rumah dan meninggalkannya capai 23 hari dan belum kunjung pulang. Kasus ini masih terus masuk dalam ranah penyelidikan intensif oleh petugas penyidik hingga penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Tadinya setelah kami ke TKP, pelaku juga sedang berada di rumah. Artinya pelaku itu dari TKP kejadian, dia sudah sempat kembali ke rumahnya. Nah, sehingga kita tadinya bersama-sama dengan warga melakukan penangkapan. Keluarga korban berharap polisi menegakkan keadilan dalam menangani kasus perkara tersebut sehingga pelaku yang adalah tersangka korban sendiri dapat dihukum seberat-beratnya. Terkait penanganan kasus tersebut, pihak kepolisian berharap masyarakat menciptakan situasi keamanan dan kondusif pasca peristiwa tersebut. Pemirsa, keluarnya putusan Mahkamah Agung menolak permohonan DPRD Pematang Siantar terkait pemakzulan Wali Kota Pematang Siantar, diwarnai karangan bunga dengan narasi sindiran terhadap DPRD Pematang Siantar. Puluhan karangan bunga dengan narasi sindiran membanjiri lokasi kantor DPRD yang berada di Jalan Haji Adam Malik, Kota Pematang Siantar sejak Kamis hingga Jumat sore. Karangan bunga yang bernarasi sindiran terhadap DPRD ini mulai ramai pasca keluarnya putusan Mahkamah Agung pada Kamis tanggal 8 Juni lalu yang menolak permohonan uji materi yang diajukan oleh DPRD Pematang Siantar untuk pemakzulan Wali Kota Pematang Siantar Susanti Dewayani. Menanggapi karangan bunga bernarasi sindiran oleh berbagai organisasi masyarakat dan mahasiswa serta kelompok maupun perkumpulan tersebut, anggota DPRD Kota Pematang Siantar Suwandi Sinaga mengatakan tidak mempermasalahkannya karena DPRD Pematang Siantar bekerja dan melakukan hak angket untuk pemakzulan Wali Kota Pematang Siantar berdasarkan pengaduan 27 orang aparatur sipil negara yang diberhentikan Wali Kota Pematang Siantar Susanti Dewayani dari jabatannya. DPRD itu membuat hak angket adalah pengaduan 27 ASN yang dipindahkan semena-mena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena DPRD juga membuat angket ini kan konsultasi ke Inspektorat Sumatera Utara, KSN. Kalau masalah uji materinya di MA itu kita tidak menghargai putusan pengadilan. Dan itu pun putusan belum ada diterima. Bukan dengan mengucapkan terima kasih. Semua kita mengucapkan terima kasih atas keputusan MA. Karena kita menghormati pengadilan. Namun jangan mengklaim himpunan-himpunan itu. Banyak juga himpunan yang menyatakan kinerjanya tidak baik. Termasuk ASN yang mengadu ke DPRD. Suwandi Sinaga juga menjelaskan walaupun putusan Mahkamah Agung tersebut telah keluar,
Namun hingga saat ini DPRD Kota Pematang Siantar sebagai pemohon belum menerima salinan putusan Mahkamah Agung tersebut. Pemirsa, sebanyak 6 orang calon siswa polisi wanita mengaku kecewa terhadap kinerja panitia penerimaan Bintara Polri Polda Sumatera Utara tahun 2023 dan menduga terjadi kecurangan dalam proses perekrutan anggota Polri serta tidak adanya transparansi. Kekecewaan 6 calon siswa polisi wanita ini mendatangi markas Komando Brimo Polda Sumatera Utara yang dulunya adalah Sekolah Polisi Negara di Jalan Sampali, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara. 6 casis poluan mendatangi lokasi pendaftaran calon Bintara Polri Polda Sumatera Utara tahun 2023 guna mempertanyakan transparansi nilai mereka hingga memprotes terkait adanya dugaan kecurangan terkait perekrutan anggota Polri Polda Sumatera Utara. Kuasa hukum 6 orang casis tersebut, Jones Naibaho, mengatakan 6 casis poluan tersebut dinyatakan tidak lulus pada tanggal 12 Juni lalu dan dinyatakan gugur dalam tes ujian kesehatan jiwa atau KESWA. Padahal menurutnya selama ini sebelum mengikuti seleksi ke-6 casis poluan ini telah mengikuti bimbingan belajar soal KESWA. Saat calon siswa melakukan konfirmasi kepada panitia dan mempertanyakan kejanggalan tersebut, menyatakan bahwa nilai ujian KESWA ke-6-nya tergolong dalam kategori tidak memenuhi syarat. Kemarin pada tanggal 13 Juni 2023 kita ada mengirimkan surat pengaduan terhadap Ombudsman. Daripada situ Ombudsman kita kirim surat pengaduan terhadap ada 6 orang casis poluan yang di pengumumannya pada tanggal 12 Juni tidak memenuhi syarat. Yang mana casis ini merupakan satu bimbingan belajar gitu. Jadi artinya sudah matang untuk belajar mengenai kesehatan kedua ya. Kebetulan ini yang dinyatakan tidak lulus tidak memenuhi syaratnya di KESWA, kesehatan jiwa. Di mana katanya tingkat hari ini kita pertanyakan, tadi kita datang tetapi tidak diperbolehkan didampingi oleh kuasa hukum. Para casis poluan ini merasa keberatan terhadap hasil tersebut sejak disinyalir seorang rekannya yang yang bersama dalam satu bimbingan belajar dinyatakan lulus. Oleh sebab itu, para casis poluan ini meminta agar Polda Sumatera Utara melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap adanya dugaan kecurangan dalam penerimaan anggota Polri ini. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, harga telur ayam ras jelang Hari Raya Idul Adha tahun 1444 Hijriah di pasar tradisional kota, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, terus mengalami kenaikan hingga membuat pedagang telur menjadi resah. Kenaikan harga telur ayam ras di Kabupaten Labura diduga berkurangnya pasokan, diiringi naiknya harga pakan ternak hingga membuat pihak distributor telur terpaksa menaikkan harga telur. Hal ini dilakukan guna menekan biaya operasional pengelolaan peternakan ayam petelur hingga berdampak pada harga di pasar. Kenaikan harga telur ayam ras sudah terjadi selama 3 bulan belakangan ini dan membuat minat pembeli semakin menurun. Sebelum mengalami kenaikan harga telur ras senilai Rp51.000 menjadi Rp65.000 per papan dengan perincian berjumlah 30 butir telur. Salah seorang pedagang telur ayam di pasar tradisional Kota Pinang, Atik, mengatakan kenaikan harga telur ayam karena berkurangnya pasokan telur masuk di pasar, di mana kenaikan harga telur ayam ras terjadi sejak akhir Lebaran Idul Fitri kemarin yang kian terus menanjak naik hingga membuat sejumlah pedagang mengeluh. Harga telur mencapai 51 yang paling rendah, ada yang 65. Kalau per butirnya, Bu? Per butirnya ada paling murah 1.800. Harga sebelumnya berapa, Bu? Sebelumnya 1.500, Berarti ada 1.400 ada. Ada kenaikan ini, Bu ya? 2 kali lah, Om. Iya. Kosong barang, kalau kami bilang kosong barang. Tong barang. Udah berapa lama, Bu? Udah itu gini harga pakan tuh naik kan. Dampaknya kami yang pedagang ini ya sepi lah, Om. Sepi ya. Karena pembeli kan pada ngeluh. Terus? Otomatis penjualan tuh makin menurun. Menurun, Bu.
Salah seorang pembeli telur ayam, Randi, mengatakan menjadi pedagang burger merasa cemas karena dengan naiknya harga telur ini membuat keuntungan hasil penjualan burger kian berkurang. Nah bang, agak keberatan lah ya dengan harga telur kayak gini kan. Jadi awal yang jualan jadi makin banyak untuk keluar biaya modal kan gitu. Ya gitu pun untuk kebutuhan makan pokok sehari-hari pun Memang ya diupayakan lah bang biar bisa normal seperti dulu lagi kan gitu. Warga berharap agar pemerintah dapat mengatasi kenaikan harga telur hingga dapat hingga dapat kembali normal seperti semula. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, penjualan hewan kurban khususnya sapi di Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar mulai mengalami peningkatan. Tidak seperti tahun sebelumnya, setelah wabah penyakit mulut dan kuku tidak lagi menyerang hewan ternak sapi, permintaan untuk pembelian hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah tahun ini mengalami peningkatan. Salah seorang peternak sapi yang ada di Kecamatan Siantar, Sita Lasari, Kota Pematang Siantar, mengatakan peningkatan penjualan hewan kurban khususnya sapi ini telah terjadi sejak 2 minggu lalu hingga saat ini. Peningkatan penjualan ini masyarakat secara perorangan maupun berkelompok telah melakukan pemesanan maupun yang membeli langsung hewan ternak sapi untuk keperluan hewan kurban hingga mencapai 100 ekor sapi. Untuk harga per ekor sapi ini dijual tergantung dari jenis dan beratnya. Untuk harga terendah, 1 ekor sapi 14 juta rupiah dengan jenis sapi kampung. Dan untuk nilai harga tertinggi dijual hingga mencapai harga 70 juta rupiah jenis sapi Limoson dan sapi Brahma. Dengan ukuran berat sapi mencapai 500 kg per ekor. Ada Brahman, Simental, Limosin, Brangus, Bali. Sejauh ini sampai saat ini sudah hampir 100 ekor untuk orderan di Idul Adha. Ada peningkatan karena tahun semalam kan ada berdampak pada penyakit sapi kan, LSD, PMK. Nah, di tahun semalam itu agak menurun minat orang itu berkurban. Tapi untuk saat ini kemungkinan karena sudah sterilnya dari penyakit PMK dan LSD, kemungkinan daya minat orang yang berkurban meningkat. Selain sapi, jenis hewan ternak seperti kambing dan biri-biri juga banyak diminati warga untuk dijadikan hewan kurban secara perorangan pada Idul Adha 1444 Hijriah tahun ini. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan sosialisasi terhadap mahasiswa di Kota Medan dan mengajak mahasiswa untuk mengurangi penggunaan gas emisi demi upaya menekan pencemaran udara. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan sosialisasi Indonesia Forestry and Other Land Use atau Fulonetsing 2030 di Medan pada Jumat siang. Sosialisasi yang dihadiri lebih dari 500 mahasiswa ini mengajak para mahasiswa untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pengendalian perubahan iklim. Untuk program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sendiri sudah melaksanakan program pengurangan emisi gas di 22 provinsi di Indonesia. Dalam menjalankan program ini ditargetkan kementerian tuntas hingga bulan Juli mendatang. Pelaksanaan tugas Direktur Jenderal Pranologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Rwanda Agung Sugardiman mengatakan dilakukan sosialisasi di kalangan mahasiswa merupakan tempat yang tepat agar bisa disampaikan ke masyarakat luas. Agus menyebutkan bahwa keberadaan pepohonan dapat menyerap emisi yaitu CO2 yang mana dapat berfungsi langsung merubahnya menjadi O2 atau oksigen. Kontribusi universitas khususnya Fakultas Kehutanan seluruh Indonesia untuk berkontribusi nyata menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan other land use penggunaan lainnya. Karena Indonesia berkomitmen menurunkan emisi
sektor pertanian, industri, kemudian dari waste, limbah, dan sektor kehutanan dan penggunaan lain-lainnya. Sektor kehutanan ini bisa menurun. Ibu Menteri menetapkan rencana operasional bagaimana langkah-langkah nyata untuk bisa menurunkan emisi gas rumah kaca ini. Di setiap subnasional kita sudah menyelesaikan 22 provinsi, yang sisa tahun ini akan kita selesaikan di 12 provinsi. Dari 12 ini kita sudah selesaikan 8 provinsi, masih ada beberapa provinsi yang harus kita selesaikan pada bulan Juli mendatang. Sementara itu pemirsa, Kementerian Pertanian mendorong pembentukan Politeknik Pembangunan Pertanian di berbagai daerah untuk menciptakan wirausahawan di bidang pertanian karena dinilai sangat strategis untuk mengembangkan potensi pertanian. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Jan Samuel Maringka dalam kunjungan kerja ke Sumatera Utara berkesempatan menanam bibit kopi di lingkungan kampus Polbangtan Medan. Saat ini kopi sudah menjadi gaya hidup dan bisa menjadi peluang usaha masyarakat khususnya generasi muda zaman now. Kopi merupakan komoditas tanaman perkebunan yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan Sumatera Utara merupakan salah satu daerah penghasil kopi Nusantara yang cukup terkenal. Dalam kesempatan itu, Irjen Kementerian Jan Samuel Maringka memberikan mata kuliah umum dan berharap bagi mahasiswa di Polbangtan pengetahuan serta keterampilan yang didapat nanti setelah lulus dan pulang ke daerah masing-masing dapat diterapkan. Pihak Kementerian Pertanian berharap mahasiswa lulusan Polbangtan dapat menjadi wirausaha muda di bidang pertanian, apalagi mereka dinilai berpotensi menciptakan peluang bisnis baru di sektor pertanian dan bermanfaat serta menjadi agen perubahan bagi masyarakat di lingkungan sekitarnya. Program penanaman ini adalah satu program yang secara simbolis kita lakukan. Ini kita lakukan di halaman Polbangtan Medan dengan harapan bahwa pada saat-saat mendatang kita tanam sekarang akan menjadi hasil yang lebih baik lagi. Tentunya gerakan menanam ini akan terus kita sosialisasikan, tidak saja ke kalangan perguruan tinggi, kita juga melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, jadi kita akan turun juga ke gereja-gereja, pondok pesantren, sehingga program-program pertanian itu menjadi program bersama dari seluruh masyarakat. Generasi muda Polbangtan berpotensi besar menjadi agen perubahan yang membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan pertanian Indonesia. Pemirsa, program penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah salah satu sistem pendidikan yang dapat menciptakan sebuah lingkungan agar peserta didik berkebutuhan khusus dapat belajar, bermain, dan berinteraksi dengan peserta didik yang reguler. Salah satu sekolah menengah atas yang sudah menerapkan program pendidikan inklusif di Sumatera Utara adalah SMA Negeri 2 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Dan hal inilah yang menegaskan hadirnya pendidikan inklusif di tengah masyarakat. Secara umum, pendidikan inklusif di Sumatera Utara masih memiliki sejumlah kendala. Namun berangkat dari undang-undang yang mengatur setiap sekolah wajib menerapkan pendidikan inklusif, membuat SMA Negeri 2 Lubuk Pakam Deli Serdang sudah melakukannya dalam beberapa tahun belakangan ini. Meski pada awalnya setiap guru memiliki tantangan dalam menerapkan pendidikan bagi para kaum disabilitas, khususnya tunarungu, namun berkat kerja keras dan kesabaran serta sistem belajar berbasis digital, penyelenggaraan pendidikan bagi siswa reguler dan berkebutuhan khusus dapat berjalan dengan baik. Kepala sekolah menyebutkan, meski guru dalam menyelenggarakan pendidikan wajib memahami seluruh latar belakang siswa yang ada, hal itu dapat dijalankan dengan baik oleh seluruh guru. Berkat keuletan yang dimiliki seluruh penyelenggara pendidikan, setiap anak berkebutuhan khusus dapat menerima semua pelajaran, bahkan yang luar biasanya, peserta didik yang berkebutuhan khusus bisa menjadi juara kelas, dan yang lebih membanggakan, setiap tahunnya terdapat siswa yang lulus masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur undangan. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara bahwa SMA Negeri 2 Lubuk Pakam ini
menjadi sekolah inklusi satu-satunya di Sumatera Utara. Tantangan yang saya hadapi, khususnya stakeholder yang ada di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam ini, yaitu anak-anak yang berkebutuhan khusus ini harus kita samakan dengan siswa-siswi yang tidak berkebutuhan khusus. Itulah tantangan yang kami hadapi. Kemudian yang kami dapatkan hasilnya dengan kerja keras dan kemauan guru-guru di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam ini, ya siswa kita yang berkebutuhan khusus, walaupun agak sulit menghadapi di dalam proses membuat prakarya, membuat aneka kerajinan tangan yang dapat membantunya untuk menambah income guna kepentingan pribadinya. Ia berharap agar sekolah SMA Negeri 2 semakin maju dan siap mewujudkan generasi Indonesia yang unggul. Program pendidikan inklusif dan penerapan Merdeka Belajar juga menjadikan setiap siswa memiliki keahlian di luar pendidikan akademik, sehingga setiap siswa memiliki keahlian layaknya sekolah kejuruan. Pihak sekolah mengaku sangat bangga dengan kreativitas setiap peserta didik karena menjadikan anak lebih bertanggung jawab dan dapat mengisi waktu luang melakukan hal-hal yang bermakna bagi diri sendiri dan juga lingkungan sekitar. Tingginya animo para peserta didik berkebutuhan khusus untuk bersekolah di sekolah umum membuat pihak sekolah berharap kepada pemerintah melalui Dinas Pendidikan untuk memperhatikan fasilitas yang dibutuhkan dengan penambahan anggaran. Mengingat sampai saat ini, setiap sekolah yang menjalankan program inklusif masih menggunakan dana BOS. Pemirsa, ratusan siswa-siswi SMA dan SMK Yayasan Dharma Pancasila Sumatera Utara mengikuti sosialisasi pencegahan pelecehan seksual pada anak remaja. Sosialisasi diselenggarakan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara guna memberikan edukasi dan perlindungan kepada remaja dari terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual. Sosialisasi pencegahan pelecehan seksual pada anak remaja dilaksanakan di Aula SMP Yayasan Dharma Pancasila, Jalan Dr. Mansur Medan kemarin. Selain diikuti oleh para siswa-siswi, sosialisasi juga diikuti oleh para guru. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara yang juga selaku Ketua Yayasan Dharma Pancasila Provinsi Sumatera Utara,
Dian Arif Tri Nugroho menyampaikan, maraknya kasus kekerasan seksual pada anak remaja pada akhir-akhir ini mengakibatkan terganggunya ketenangan dan kedamaian masyarakat. Akibat yang ditimbulkan bukan hanya menimpa korbannya, tetapi juga mengakibatkan ketakutan pada masyarakat dan orang tua. Faktor kematangan psikologis dan mental membuat remaja sebagai kelompok rentan dan rawan menjadi objek pelecehan seksual. Dian Arif mengingatkan kesadaran dan iktikat bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Dharma Wanita Persatuan bersama Yayasan Dharma Pancasila berusaha terus untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual dengan memberikan pemahaman kepada anak-anak didik agar terhindar dari kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Pelecehan seksual di lingkungan sekolah, salah satunya dengan bekerja sama dengan Dharma Wanita, kita mengadakan tanya jawab ya Pak, kalau untuk anak-anak dibilang seminar itu sangat susah. Dan mereka mengetahui apa boleh dan tidaknya yang dilakukan terhadap pasangan masing-masing, seperti anak-anak laki dan perempuan. Juga paling utama saya rasa dengan agama, itu bisa didapatkan di rumah dan di sekolah. Dan saya berharap dengan adanya penjelasan pada hari ini anak-anak lebih tahu dan lebih peduli lagi apa yang mengakibatkan mereka di sekolah dengan lawan jenisnya begitu Pak, bergaul dengan cara apapun itu. Dr. Evi Irianti selaku narasumber menjelaskan apa saja yang dimaksud dengan pelecehan dan kekerasan seksual. Evi Irianti menerangkan salah satu cara mencegah terjadinya pelecehan seksual di lingkungan sekolah adalah katakan dengan tegas tidak, tanpa minta maaf bila ada teman atau pasangan yang mencoba melakukan upaya pelecehan. Hal ini perlu dilakukan sejak awal untuk menghindari rangsangan seksual yang bisa mengakibatkan terjadinya hubungan seksual lebih lanjut. Para siswa-siswi mengikuti sosialisasi pencegahan seksual ini dengan antusias dengan menyampaikan beragam pertanyaan dan berbagai pengalaman. Pemirsa, pemerintah pusat melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia mengajak pemerintah daerah dalam melakukan antisipasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus online scam di masing-masing daerah di Indonesia. Hal ini disampaikan Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Juda Nugra, pada diskusi publik WNI di pusaran bisnis online scam, bahaya tipuan lowongan kerja, dan upaya pencegahan TPPO bermodus online scam di Aula Raja Inal Siregar, kantor Gubernur Sumatera Utara kemarin. Juda mengungkapkan ada 4 langkah dilakukan pemerintah Indonesia dalam pencegahan TPPO dengan modus online scam. Yang pertama adalah perlindungan korban, kedua penegakan hukum, yang ketiga pencegahan, dan keempat kerjasama antar negara yang saat ini kita lakukan. Kerjasama antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan korban, hukum, dan langkah-langkah lainnya dalam melaksanakan 4 langkah tersebut. Juda mengungkapkan Kemenlu bersama Kemenko Polhukam, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, Imigrasi, Kejaksaan, Polri, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dalam catatan kasus online scam dari tahun 2020 hingga saat ini, Juda mencatat terdapat 2.344 kasus online scam. Tapi ia menjelaskan seluruh kasus itu tidak semua kasus TPPO, namun angka itu terus meningkat setiap tahunnya. Bukan adalah public awareness campaign, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berhati-hati terhadap modus-modus TPPO yang terkait dengan online scam, sehingga masyarakat luas bisa juga melakukan langkah pencegahan. Sekali lagi, kita menghadapi kasus sindikasi yang besar dan perlu upaya dari semua pihak, bukan hanya pemerintah, dari semua elemen masyarakat. Kita harapkan bisa berpartisipasi, ya, melakukan langkah-langkah pencegahan secara aktif sehingga tren kasus peningkatan yang meningkat saat ini bisa kita turunkan ke depan. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara AKBP Alamsyah P. Hasibuan mengatakan Januari 2023 hingga saat ini pihaknya sudah melakukan pengungkapan 10 kasus PMI ilegal. Yang sama sehingga hal ini tidak akan bisa tidak terjadi atau berkurang setidaknya, ya, karena angkanya kan sudah makin lama makin banyak, ya.
Karena apa? Karena dari kesadaran dari masyarakat itu. Selain daripada pencegahan yang ini kita sudah tangkap, ya kita amankan, kita karantina, pelakunya kita tindak. Ya, perintah dari pimpinan Polri, ya baik itu Kapolri, Kapolda, tidak ada ampun. Alamsyah mendorong masyarakat untuk tidak segan melapor ke polisi terdekat, termasuk di Polda Sumatera Utara, dengan tujuan dilakukan pencegahan secara diri dan penindakan oleh pihak kepolisian. Pemirsa, selanjutnya kita akan memasuki segmen informasi seputar haji sesaat lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Pemirsa, jemaah calon haji asal Labuhan Batu tiba di Kota Medan dengan menggunakan kereta api. Layanan kereta api luar biasa Drive 1 Sumatera Utara melayani jemaah calon haji ini merupakan pertama kali dilakukan di Indonesia. Rombongan kloter 9 jemaah calon haji asal Labuhan Batu yang berjumlah 332 orang tiba di stasiun kereta api Medan setelah menempuh perjalanan selama 5 jam dari stasiun Rantau Prapat Rabu siang. Kereta api yang membawa jemaah calon haji ini merupakan kereta api luar biasa yang merupakan layanan PT KAI Divisi Regional 1 Sumatera Utara. Kereta api luar biasa merupakan kereta api yang dapat disewa pelanggan yang dapat ditentukan jadwal keberangkatannya. Layanan kereta api ini menjadi pilihan Kabupaten Labuhan Batu untuk memberikan kenyamanan perjalanan kepada jemaah calon haji karena tahun ini lebih banyak jemaah yang lanjut usia. Setibanya di stasiun kereta api Medan, jemaah calon haji kemudian pindah ke bus yang telah disediakan untuk melanjutkan perjalanan menuju asrama haji embarkasi Medan. Manajer Humas PT KAI Divre 1 Sumatera Utara Anwar Solikin mengatakan layanan angkutan jemaah calon haji menggunakan kereta api kelas eksekutif. Rombongan jemaah calon haji mendapat layanan berupa sarapan makanan ringan hingga makan siang. Layanan kereta api luar biasa yang mengangkut jemaah calon haji ini merupakan layanan pertama kali di Indonesia. Diharapkan pemerintah daerah yang memiliki jaringan kereta api dapat memaksimalkan layanan ini untuk memberikan kenyamanan dan ketenangan selama perjalanan. Kepada calon jamaah haji dari Kabupaten Labuhan Batu ya, jadi memang ini sebelumnya ada kerjasama kita KAI dengan Kabupaten Labuhan Batu. Jadi memang hari ini kita mengangkut sebanyak 337 ya penumpang yang dari total tersebut terdapat 332 calon jemaah haji ya. Angkutan jemaah haji dengan menggunakan kereta api ini memang yang pertama di Indonesia, baik itu di Jawa maupun di Sumatera ini yang pertama. Jadi memang harapan kami nanti daerah lain ataupun kabupaten maupun di provinsi lain yang ada jaringan kereta api dapat memanfaatkan layanan kereta api ini dengan baik, khususnya untuk calon jemaah haji yang akan berangkat. Sementara itu, bagi umat muslim melaksanakan ibadah haji dan umroh, biasanya akan menyempatkan diri untuk mengunjungi Bukit Uhud atau Jabal Uhud, sekaligus mengunjungi Jabal Magnit di kota Madinah, Arab Saudi. Kedua tempat wisata yang ada di kota Madinah ini mempunyai nilai sejarah dan keistimewaan. Jabal Uhud berlokasi sekitar 4,5 km di sebelah utara kota Madinah, Arab Saudi. Panjangnya 7 km terdiri dari batu-batuan granit dan marmer merah dan batu-batu mulia. Gunung yang menyimpan banyak sejarah ini terdapat para syuhada, yakni makam bagi 70 sahabat Nabi Muhammad SAW yang gugur pada pertempuran Perang Uhud. Peperangan ini dikenal dengan Perang Uhud yang terjadi pada 15 Syawal 3 Hijriah atau sekitar bulan Maret tahun 625 Masehi. Para calon jemaah haji sangat antusias melihat secara langsung tempat wisata yang menarik dan penuh sejarah tersebut. Selain Jabal Uhud, para jemaah juga bisa berwisata ke Jabal Magnit yang terletak sekitar 60 km dari kota Madinah. Berkunjung ke Jabal Magnit adalah hal yang menakjubkan karena terdapat bukit-bukit batu yang membentang sejauh mata memandang. Sepanjang perjalanan para jemaah akan melihat perkebunan kurma, gurun pasir, serta perbukitan batu yang indah dan danau buatan. Juga terlihat kawanan unta yang sedang digembalakan warga
Bahkan jemaah bisa secara langsung menaiki unta-unta tersebut. Di Jabal Magnit, para jemaah akan merasakan fenomena alam yang langsung dibuktikan ketika mengendarai kendaraan dalam kondisi posisi tidak hidup mesin akibat kekuatan magnet yang begitu besar, sehingga mampu menarik bus berpenumpang. Pengaruh magnet dimulai dari bendungan air menuju belokan ke Madinah. Kecepatan kendaraan berkurang sedikit demi sedikit, padahal jalan masih menurun. Jabal Magnit Jabal Magnit suatu fenomena alam yang menarik, sehingga semakin memperkokoh iman kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, meski tertunda selama 2 tahun, namun tidak menyurutkan semangat para calon haji asal Simalungun untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Satu persatu calon haji yang berasal dari Kabupaten Simalungun mulai memasuki komplek Asrama Haji Medan pada Senin sore. Dalam kelompok terbang 14 embarkasi Medan ini direncanakan akan diberangkatkan pada Selasa melalui Bandara Internasional Kuala Namu. Sebelum diberangkatkan menggunakan pesawat, para calon jemaah haji terlebih dahulu diberikan pembekalan oleh PPIH Embarkasi Medan, kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan, dokumen, gelang haji, serta kelengkapan lainnya. Meski ada beberapa calon haji yang sempat tertunda selama 2 tahun, akibat regulasi pembatasan usia dan pandemi COVID-19. Namun tidak menyurutkan semangat mereka dalam melaksanakan ibadah di Tanah Suci Mekah. Salah satu calon jemaah haji asal Simalungun, Rahmadan Syahputra, mengatakan bahwa untuk tahun ini dirinya pergi haji bersama istri beserta ibunya. Rahmadan menyebut bahwa seharusnya ibunya berangkat haji pada tahun 2020, namun karena adanya pandemi COVID-19 dan regulasi pembatasan usia, ibunya gagal berangkat dan diberangkatkan pada tahun ini. Saya, Sukiati, dan istri saya, Sauliana. Bertiga ya? Bertiga ya. Gimana perasaannya untuk haji tahun ini? Alhamdulillah kami bisa berangkat bersama. Ada rahasia tertunda di tahun yang lalu. Akhirnya mama kami bisa bersama kami berangkat di tahun ini. Keluarga mudah-mudahan bisa menyusul, keluarga kami yang memberangkatkan kami, tetangga dan sanak keluarga yang memberangkatkan kami tadi, masyarakat Simalungun pada umumnya bisa melaksanakan ibadah haji di tahun-tahun mendatang dengan harapan bisa lebih baik lagi. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.